Mengidentifikasi bagian-bagian utama vertebrae lumbale dan vertebrae sacrales kelompok 3. Nama kelompok 3, yang pertama Gressika Putri Malidia, nomor 2 M. Ardiansyah, nomor 3 Angundera Wibowo, nomor 4 Fadel Muhammad, nomor 5 Ilham Surya Jaya Samudra, dan nomor 6 Nur Izi Mustafa. Anatomi fisiologi tulang belakang. Anatomi vertebra tulang belakang secara medis dikenal sebagai kolumna vertebralis. Malcolm 2002. Rangkaian tulang belakang adalah sebuah struktur lentur yang dibentuk oleh sejumlah tulang yang disebut dengan vertebra atau ruas belakang. Tulang vertebra merupakan struktur kompleks yang secara garis besar terbagi atas dua bagian. Bagian pertama yaitu bagian anterior yang tersusun atas korpus vertebra, diskus intervertebralis sebagai artikulasi dan ditopang oleh ligamentum longitudinale anterior dan posterior. Bagian posterior adalah bagian kedua, yaitu yang tersusun atas pedikel, lamina canalis vertebralis serta processus transversus dan spinosus yang menjadi tempat otot penyokong dan pelindung kolumna vertebrae. Vertebrata dikelompokkan dan dinamai sesuai dengan daerah yang ditempatkan, yaitu vertebrata cervical terdiri dari 7 tulang atau ruas tulang leher. Ruas tulang leher adalah paling kecil. 2. Vertebrata thoracalis terdiri dari 12 tulang atau nama lain, ruas tulang punggung lebih besar daripada yang cervical dan di sebelah bawah menjadi lebih besar. 3. Vertebra lumbalis terdiri dari 5 ruas tulang atau nama lain adalah ruas tulang pinggang luas atau pinggang adalah yang terbesar. 4. Vertebra sacralis terdiri dari 5 ruas tulang atau nama lain adalah tulang belakang. 5. Vertebra coccygeus, nama lain adalah tulang tungging. Tulang tungging terdiri dari 4 atau 5 vertebra yang rudimenter yang bergabung menjadi satu. Pindah slide-nya. Artikulasio. Permukaan atas dan bawah korpus dilapisi oleh carlago hyalin dan dipisahkan oleh diskus intervertebralis dan fibroblastilaginosa. Dan di setiap diskus memiliki anulus, fibrosus di prarifer dan nukleus polpus yang lebih lunak di tengah, yang terletak lebih dekat ke bagian belakang daripada bagian depan diskus. Nukleus pulpus kaya akan glikosaminoglikan sehingga memiliki kandungan air yang tinggi. Namun kandungan air ini berkurang dengan bertambahnya usia. Persendian pada korpus vertebra adalah simfisis, articulation cartilaginosa sekunder yang dirancang untuk menahan berat tubuh dan memberikan kekuatan. Permukaan yang berartikulasio pada vertebra yang berdekatan dihubungkan oleh diskus 4 dan ligamen. Pindah slide. Ligamentum vertebra lumbal agar dapat stabil dibantu oleh ligamen yang berada di lumbal. Berikut adalah sistem ligamen
yang ada pada vertebra lumbal. 1. Ligamen utama dari vertebra lumbal adalah ligamen longitudinal anterior. 2. Ligamen longitudinal posterior merupakan ligamen yang berperan sebagai stabilisator pasif saat gerakan fleksi lumbal. 3. Ligamen flavum merupakan ligamen yang mengandung serabut elastin lebih banyak daripada kolagen jika dibandingkan dengan ligamen lainnya di vertebra. 4. Ligamen supraspinosus yang terpinosus merupakan ligamen yang berperan dalam gerakan fleksi lumbal. Sistem ligamen yang ada pada vertebra lumbar. Ligamen longitudinal dan anterior, ligamen longitudinal posterior, ligamen flavum, ligamen interversen. Yuk lanjut. Otot-otot vertebra lumbar. Otot-otot vertebra lumbar terdiri dari kelompok otot yang luas dan terletak dalam fascia lumbodorsal serta muncul dari satu aponeurosis pada sacrum, substrat, iliac, dan foskul siponsus pterygolumbar. Kelompok otot ekstrinsik yang membentuk dan memperkuat dinding abdominal. Kelompok otot ini merupakan fleksor truk yang sangat kuat dan berperan dalam mendatarkan kurman lumbar. Deplator muscle, kelompok otot intrinsik pada bagian later lumbal yang terdiri dari musculus quadratus lumborum dan musculus psoas. Kelompok otot ini berperan pada gerakan lateral fisik dan rotasi lumbal. Next. Persarafan vertebrat. Yang pertama yaitu sendi-sendi di antara korporal vertebrar dipersarafi oleh ramus mingae kecil setiap neurus spinalis. Yang kedua, sendi-sendi di antara operseus artikulasi dipersarafil oleh cabang-cabang dari rumus posterior neurus spinalis. Yang ketiga, sendi menerima serabut saraf dari dua nerus spinalis yang berdekatan. 6. Biomekanik vertebra lumbal. Diskusi intervertebralis untuk menstabilkan dan mempertahankan satu pola garis lurus vertebra dengan cara menjalankan antara satu diskus dengan diskus yang lain. Diskusi intervertebralis dalam penyerapan energi, perindistribusian beban tubuh dan menjaga fleksibilitas vertebra. Next. Sistem utama ligamen di vertebra. Sistem intrasegmental terdiri dari ligamen flavum, kapsul facet, ligamen interpinosus, dan ligamen intertransversus. Berfungsi memegang satu vertebra secara bersama-sama. Sistem intersegmental hanya memegang satu vertebra, tapi juga ligamentum longitudinal anterior dan posterior serta supraspinosus. Next. B. Low back pain. Low back pain atau LBP didefinisikan sebagai nyeri, ketegangan otot atau kekakuan lokal di bawah batas kostat dan di atas glutealis rendah lipatan dengan atau tanpa sakit kaki. Next.
Nyeri punggung aksial. Nyeri punggung aksial atau axial back pain merupakan jenis yang paling umum dari nyeri punggung bawah dan sifatnya non-spesifik yang artinya bahwa struktur anatomi yang bertanggung jawab atas rasa sakit tidak diidentifikasi karena gejala biasanya terbatas dan mereka dengan sendirinya. Tanda-tanda nyeri aksial. Yang pertama, nyeri punggung dapat berbentuk tajam atau tumpul, terus-menerus atau hilang timbul. Yang kedua, nyeri punggung yang semakin parah dengan kegiatan tertentu, misalnya olahraga. Yang ketiga, punggung yang semakin parah dengan posisi tertentu, misalnya duduk untuk waktu yang lama. Yang keempat, nyeri punggung yang hilang dengan istirahat. Yang kelima, nyeri punggung terbatas pada daerah punggung bawah, tidak seperti masalah punggung bawah lainnya. Jenis nyeri ini tidak dirasakan sampai gluteal, paha, dan kaki atau area tubuh lainnya. Nyeri punggung ahli atau reference back pain. Tipe nyeri punggung bawah yang lain adalah nyeri punggung ahli. Nyeri punggung ahli ini bervariasi berkaitan dengan tingkat keparahan dan kualitasnya. Jenis nyeri punggung ahli ini berbeda dengan jenis nyeri punggung aksial atau nyeri punggung radikual. Nyeri punggung radikular merupakan bentuk nyeri punggung bawah yang lain. Nyeri punggung radikular sering timbul sebagai akibat kompresi jepitan atau peradangan dan atau cedera pada saraf tulang belakang. Next, faktor resiko terjadinya low back pain. 1. Faktor individu. A. Usia. Sejalan dengan meningkatnya usia akan terjadi degenerasi pada tulang dan keadaan ini mulai terjadi di saat seseorang berusia 30 tahun. B. Indeks massa tubuh. Berdasarkan hasil penelitian Purnamasari, seseorang overweight lebih berisiko 5 kali menderita LBP dibandingkan orang yang memiliki berat badan ideal. C. Jenis kelamin. Secara fisiologis, kemampuan otot wanita lebih rendah daripada pria. Pada wanita, keluhan ini sering terjadi misalnya pada saat mengalami siklus menstruasi. D. Merokok. Hubungan antara kebiasaan merokok dengan keluhan otot pinggang adalah karena nikotin pada rokok dapat menyebabkan berkurangnya aliran darah ke jaringan. E. Masa kerja. Semakin lama masa bekerja atau semakin lama seorang terpajan faktor resiko, maka semakin besar pula resiko untuk mengalami LBP. Karena nyeri punggung merupakan penyakit kronis yang membutuhkan waktu lama untuk berkembang dan menimbulkan manifestasi klinis. B. Faktor pekerjaan. A. Beban kerja. B. Posisi kerja. C. Repetisi. D. Durasi. 3. Faktor lingkungan fisik. A. Getaran. Getaran berpotensi menimbulkan keluhan LBP ketika seseorang menghabiskan waktu lebih banyak di kendaraan atau di lingkungan kerja yang memiliki hazard getaran. B. Kebisingan. Kebisingan yang ada di lingkungan kerja juga bisa mempengaruhi performa kerja. Kebisingan secara tidak langsung dapat memicu dan meningkatkan rasa nyeri LBP yang dirasakan pekerja karena bisa membuat stres pekerja saat berada di lingkungan kerja yang tidak baik. Next. Tanda-tanda gejala low back pain myodetik. A. Ergonomi. Ergonomi adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang hubungan
lingkungan, kenyamanan, dan efektivitas sebuah alat kerja dengan manusia sebagai pemakainya. Dengan penerapan ergonomi ini, maka akan tercipta lingkungan kerja yang aman, sehat, dan nyaman, sehingga kerja menjadi lebih produktif dan efisien, serta adanya jaminan kualitas kerja. Tujuan ergonomi A meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental melalui upaya pencegahan cedera dan penyakit akibat kerja, menurunkan beban fisik dan mental, mengupayakan profesi dan kepuasan kerja. B. Meningkatkan kesejahteraan sosial melalui peningkatan kualitas kontak sosial dan mengkoordinasi kerja secara tepat guna meningkatkan jaminan sosial baik selama kurun waktu usia produktif maupun setelah produktif.